Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Baik, Bu. Baik, Bu. Baik, Baik, Bu. Bu. Alhamdulillah. Sudah sarapan hari ini? Belum, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Saya Ya, sudah, ada Bu. yang belum, ada yang sudah ya. Jadi anak-anakku sekalian, lihatkan ya, sebelum kita mulai pembelajaran atau mulai kelasnya ya anak-anakku sebaiknya sarapan dulu supaya saat pembelajaran itu kita tetap semangat dan tidak loyo tentunya. Nah sekarang sebelum kita belajar kita awali dengan berdoa. Nah untuk supaya pembelajaran kita lebih lancar, supaya pembelajaran juga mudah dipahami. Nah sekarang silakan Ananda tuh ketua kelas untuk memimpin doanya. Silakan Nak Ikram. Iya, Bu. Ya, sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Amin. Amin. Alhamdulillah. Nah sekarang silakan anak-anakku dengarkan namanya ya. Ibu sebut namanya. Silakan ucapkan hadir siap belajar. Bisa ya? Iya, Bu. Bisa, Bu. Iya, Bu. Bisa, Bu. Ya, Ibu mulai. Dengarkan namanya baik-baik Ananda. Muhammad Ram. Hadir, Bu. Tadi apa instruksinya? Hadir siap belajar. Oh iya, Bu. Maaf, Bu. Ya, Muhammad Ikram. Hadir, Bu. Siap belajar. Kiki Musliati. Hadir, siap belajar, Bu. Ya, Masya Allah. Ade Wahyuni. Hadir, siap belajar. Ya, Ayu Hapsari. Hadir, siap belajar, Bu. Ya, Rizka Haryanti. Bu, siap belajar. Ya, Masya Allah. Anis Magfirah. Hadir, Bu. Siap belajar. Alhamdulillah semuanya hadir. Ya, ditingkatkan ya Anandaku. Semoga setiap harinya ya bisa menghadirkan dirinya untuk senantiasa belajar sekalipun ya kita berada dalam pembelajaran daring. Nah sekarang sebelum memulai pembelajaran Ibu akan sampaikan ya tata tertib di kelas kita. Yang pertama diperhatikan ya Anandaku. Yang pertama wajib untuk mengaktifkan kameranya. Jadi supaya Ibu bisa lihat aktivitas Anandaku di rumah. Jadi harus mengaktifkan kamera ya, kecuali jika jaringannya tidak memungkinkan. Kemudian ketika Ibu menjelaskan, Anandaku sekalian diharapkan untuk menonaktifkan mikrofon supaya suara Ibu bisa terdengar lebih jelas. Kemudian ketika Ibu meminta Anandaku untuk berbicara, meminta pendapat Anandaku, silahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Ya, sampai di sini jelas, anak-anak? Jelas, Bu. Jelas, Bu. Jelas, Bu. Ya. Tas, Bu. Apakah Anandaku sudah siap untuk belajar sekarang? Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap, Bu. Siap. Apakah masih semangat? Semangat. Semangat. Semangat, Bu. Ya, Semangat, Bu. semangat. Ya, di sini Ibu punya yel-yel semangat. Nah, silakan nanti diikuti ketika Ibu mengucapkan mana semangatmu. Nah, Anandaku sekalian menjawab, ini semangatku. Mama, ngat, semangat. Bisa? Bisa, Bu Guru. Bisa, Bu. Bisa ya, kita coba. Ya, mana semangatmu? Ini Ini semangatku. semangatku. Semangat. Ya, nah sekarang Ibu mau tanya. Karena Anandaku sini sudah kelas 6, apakah
pernah ikut berkemah? Pernah Bu Ayo, Guru. Bu, pernah Bu. Pernah, Bu. Ya, Pernah. Tidak, Bu. pernah ya. Nah, biasanya ketika berkemah itu kita menemukan banyak apa biasanya di lapangan? Tenda, Bu. Indah Bu. Nah, banyak tenda. Di situ tempatnya kita tidur ya kalau misal sedang berkemah. Nah, kalau kita lihat bentuk tenda ini kira-kira bentuknya seperti apa? Segitiga Bu. Nah, bentuk segitiga. Ya, betul sekali ya. Jadi nanti kita akan masuk ke pembelajaran untuk hari ini adalah pembelajaran bangun ruang, sub pembelajaran Prisma, pertemuan pertama. Ya, adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, dengan mengamati gambar, siswa dapat menyebutkan pengertian prisma dengan benar. Jadi sebentar anak-anakku akan melakukan pengamatan gambar, kemudian supaya bisa untuk mengetahui apa pengertian prisma. Yang kedua, dengan mengamati video, gambar dan benda sekitar, siswa dapat menuliskan jenis-jenis prisma dengan lengkap dan benar. Lanjut, dengan membuat kerangka prisma, siswa dapat menjelaskan bagian-bagian prisma dengan lengkap dan benar. Ya, jadi Anandaku sebentar ada kegiatannya untuk membuat kerangka prisma. Jadi Anandaku di sini bisa melalui kegiatan itu bisa menjelaskan bagian-bagian prisma. Lanjut yang keempat, dengan kegiatan diskusi kelompok, Anandaku dapat membuat kerangka prisma dengan benar dan rapi. Yang kelima, dengan kegiatan presentasi, siswa dapat mengemukakan bagian-bagian prisma dengan benar dan jelas. Nah, sekarang ya coba perhatikan benda yang Ibu tampilkan. Sudah terlihat? Sudah, Bu. Nah, ini ya sudah. Ini gambar apa? Udah Bu. Lemari, Bu. Lemari. Lemari Bu. Nah, gambar lemari. Kira-kira lemari ini bentuknya apa? Balok, Bu. Balok Bu. Yang lain Balok. Persegi, Bu. panjang. Balok Bu. persegi panjang. Panjang. Nah, Persegi panjang. Balok Bu. lanjut. Nah, kalau misalnya ya sebelumnya ya, kalau gambar ini lemari biasanya kita temukan di mana? Di rumah. Di rumah. Penjual Rumah Bu. ya ada. Hari lanjut lah gambar kedua, silahkan diperhatikan. Pernah melihat benda seperti ini? Pernah. Bu. Biasanya di mana, Nanda? Di jalanan. Sekolah Bu. Di taman, di sekolah. Di sekolah. Nah, ini adalah apa namanya? Peping Paving. blok. Paving block. Iya, betul sekali. Nah, ini kalau kita lihat bentuknya ya berbeda ya. Bentuknya lemari dan kubin. Kita melihat keduanya memiliki bentuk yang berbeda, tetapi keduanya itu merupakan bangun yang sama. Kalau yang kubinnya dia berbentuk apa? Segi 5. 6. Persegi, Segi 6. 6. persegi. Nah, ya jadi berbeda ya. Ada yang segi 4, ada yang segi 6. 6. Nah, di sini perhatikan gambar. Coba perhatikan gambar yang ini ditampilkan. Ini kira-kira gambar apa? Apa? Prisma Bu. Jadi, ya, nah, silakan ini sudah ada keterangan. Tutup. Tutup. Tutup Bu. Pakai itu. Tutup. Kemudian yang bawahnya Alas. 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 Alasnya Bu. Ya, alas. Jadi ketika melihat benda ini, kira-kira dari Anandaku sekalian, bagaimana kita bisa mengetahui pengertian prisma dari melihat gambar ini? Coba kita ya menyebutkan pengertian prisma berdasarkan gambar yang Anandaku lihat.
Silakan diperhatikan sejenak gambarnya, diamati. Kemudian dari gambar ini kira-kira apa sih pengertian dari prisma? Bangun. Ya. Coba, nah Ade, kalau Bangun. menurut ya, Bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh alas dan tutup. dibatasi oleh alas dan tutup. Ya, Masya Allah, terima kasih nak Ade, bagus sekali ya. Lanjut ke nak Ikram. Ya Bu, prisma Ya, silakan. adalah ya Bu, bangun ruang yang mempunyai sisi sejajar Bu, sisi sejajar yang itu alas dan tutupnya dan diapit oleh sisi-sisi yang terbentuk dari garis-garis sejajar Bu. Tadi. Ya, Masya Allah, bagus sekali ya pengertian dari Nak Ikram. Lanjut ke yang lainnya. Ibu mau mendengarkan bagaimana pendapat Anandaku dengan melihat gambar ini. Bagaimana pengertian prisma sih seperti itu. Ya, lanjut ke Nahera ada. Ya, silakan Nahera. Ya Bu, bangun ruang ya. Pengertian prisma yaitu bangun ruang yang dibatasi oleh alas dan tutup. Dibatasi oleh alas dan tutup. Bersama ya, sama Nak Ade tadi. Ya, bagus sekali Nahera. Lanjut ke Naham Rayani. Prisma adalah bangun ruang yang dibatasi oleh alas dan tutup yang berbentuk segitiga, Bu. Alas dan tutup yang berbentuk segitiga ya. Masya Allah, bagus sekali ya pengertian dari Anandaku dengan melihat gambar ya sudah bisa membangun pengertian tentang prisma. Nah, kita lihat seperti apa sih sebenarnya pengertian dari prisma itu. Nah, di sini silakan dilihat Nak. Nah, prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 2 bidang sebagai sisi alas dan tutup identik berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang. Nah, jadi ini adalah pengertian dari bangun prisma. Nah, silahkan Nak Cahyo diulang Nak, apa pengertian dari prisma? Iya Bu, prisma adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibatasi oleh 2 bidang sebagai sisi alas dan tutup identik berbentuk segi N dan sisi-sisi tegak berbentuk persegi atau persegi panjang Bu. Iya, bagus sekali. Terima kasih ya. Nah, kita lanjut ke jenis-jenis prisma. Nah, silakan Anandaku untuk di sini ya. Tadi sudah kita ketahui tentang apa itu pengertian prisma dan di awal tadi mungkin Anandaku bingung kenapa ada yang berbeda-beda bentuk prisma. Nah, di sini kita akan pelajari tentang apa itu, yang mana itu jenis-jenisnya prisma. Nah, silakan disimak ya videonya. Nak. Apa sudah terlihat? Belum. Belum Bu. Belum Bu Guru. Baik, Anandaku, karena sepertinya videonya tidak bisa diputar, jadi Ibu akan kirimkan ya. Ibu akan kirimkan videonya di grup WA. Jadi silahkan Anandaku untuk menonton videonya di situ. Ya, jadi Ibu berikan waktu 5 menit untuk menonton video yang Ibu share di grup WA. Apa sudah terlihat Nak di grupnya? Oh iya Bu. Iya Bu, sudah ada Bu. Ya Sudah ada Bu. Sudah ada? Iya Bu. Sudah ada, Bu. Nah, sekarang kita perhatikan ya, ini perhatikan gambar bangunan di bawah ini. Nah, lihat. Nah, ini adalah salah satu bangunan hotel. Nah, ini adalah salah satu bangunan hotel yang bisa kita lihat desainnya. Kira-kira bentuknya apa? Segitiga. Dari tadi Prisma Bu, prisma segitiga. Prisma disusun 3 Bu. Wow, ya, keren. segitiga. Dari gambar ini, dari bentuk desain bangunan ini,
Ya, di sini ada bentuk prisma segitiga. Ada 3 ya. 1, 2, 3. 2, Bagaimana, Bu? 3. Iya. Jadi, ini adalah salah satu bentuk bangunan prisma. Prisma apa tadi? Segitiga, Bu. Prisma segitiga. Ya, prisma segitiga. Nah, kita lanjut gambar kedua. Nah, yang gambar kedua, lihat lagi desain bangunan selanjutnya. Itu gambar apa, Nak, kira-kira? Bangunannya Persegi panjang, berbentuk Bu. Persegi panjang, Bu. Prisma segi 4, Bu. Iya, prisma segi 4. Ya, jadi tadi ya sudah ada penjelasan di video, ada prisma segitiga, ada Ada di video Cahyo. prisma segi 4. Nah, di sini Anandaku bisa melihat bahwa biasanya yang Ibu tadi sudah jelaskan ya, pada umumnya bangunan yang ada itu desainnya berbentuk prisma, entahkah itu prisma segitiga, entahkah itu berbentuk prisma apa yang di sebelahnya? Segi 4, Bu. Ya, prisma segi 4. Benar sekali. Ya, nah sekarang bukan hanya bangunan di sekitar kita yang berbentuk prisma, tetapi benda-benda di sekitar kita juga ya berbentuk banyak ya yang berbentuk prisma. Ada yang bisa melihat apa yang Ibu pegang? Ada yang bisa lihat? Ini kira-kira benda apa? Itu penjepit, Bu. Penjepit. Ya, penjepit. Betul sekali ya. Jadi benda yang dipegang ini penjepit kertas yang bentuknya itu, coba diperhatikan, Nak. Ya, penjepit kertas yang Ibu pegang ini, dia bentuknya apa kira-kira? Prisma Dari segitiga. benda ini yang Ibu pegang. Prisma segitiga. Ya, prisma segitiga, betul sekali. Yuk. Kalau Nak Ade mungkin berbeda pendapat, kira-kira ini bentuknya apa, Nak Ade? Prisma segitiga. Prisma segitiga ya. Jadi betul sekali Anandaku, ya luar biasa ya, sudah bisa membedakan mana prisma segitiga dan lainnya. Nah, sekarang Ibu punya benda kedua, bisa dilihat ini apa kira-kira yang Ibu pegang? Kotak, Bu. Kotak. Prisma. Ini kotak apa? Kotak isinya tisu. Kotak Prisma segi segi 4. Balok, Bu. Prisma segi 4, Bu. prisma segi 4. Segi 4, Bu. dengar bilang balong, ada yang bilang prisma segi 4. Nah, sekarang Anandaku ya, nah tugasnya sekarang Anandaku untuk mencari benda yang ada di sekitar Anandaku yang berbentuk prisma. Ibu berikan waktu 5 menit Anandaku untuk mencari benda yang ada di sekitarnya berbentuk prisma. Nah, Nak Cahyo sudah ada ya yang dipegang Nak Cahyo? Ya. Sudah, Bu. Ya, Nak Cahyo itu bentuknya apa? Prisma apa? Yang lain silahkan juga, Nak, mencari bendanya. Itu Nak Saya Cahyo tidak yakin, Bu. bentuk apa? Ini apakah prisma atau masih kubus, Bu? Ya, coba Nak Cahyo lihat. Kalau misal sama sisinya, panjang sama sisinya berarti dia itu prisma segi 4. Nah, kita lihat kalau misalnya semua sama berarti dia Ini semua sisinya sama, Bu. Tapi di sini tidak. Makanya saya bingung, Bu. ya, jadi itu prisma segi 4 balok. Nah, kalau itu ya. Ini prisma segi 4 baru. Ya, bagus sekali Nak Cahyo. Nak Kiki itu apa, Nak Kiki? Ini Bu, prisma segi 4. Lego, Bu. Ya, itu prisma 4 ya, prisma segi 4. Masya Allah, bagus sekali ya. Iya, Ya, bagus Bu. sekali Nak Kiki. Ya, sudah bisa membedakan juga. Kalau Nak Hamrayani coba jelaskan, Nak, itu yang kita pegang apa? Itu kotak Prisma apa? segi 4, Bu. Kotak, Bu. Ya. Kotak.
Prisma Prisma segi segi 4. Prisma Ikram, segi Bu. 4, Masya Allah, bagus sekali ya. Bagus sekali. Nah sekarang, Ikram Bu, terima tadi kasih Nak Hamdan. Ya, Bu. Ya, kalau Nak Ikram, Ibu mau lihat Iya, Bu. apa yang Nak Ikram Prisma temukan? segi 4, Bu. Segi Bukan. 4, Bu. Ikram Bu, tidak kentara Bu. Apa itu dipegang, Tidak Bu? Tidak kelihatan. Dia besar. Kelihatan. Oh iya, sudah kelihatan ya. Bagus Ya. sekali Nak Ikram, sudah bisa membedakan, sudah bisa menentukan mana benda yang termasuk prisma. Dan anandaku juga yang lain sudah sangat bagus ya semuanya. Masya Allah, sudah bisa menemukan benda-benda di sekitar yang termasuk prisma. Nah, sekarang kita lihat kembali. Di sini ada gambar-gambar yang merupakan benda-benda berbentuk prisma. Nah, sekarang ini bentuk prisma apa? Segi 4, Bu. Kalau kita lihat dari sini ya, prisma segi 4. Segi 4, Ya. Bu. Nah, Ayu, ini prisma apa, Nah Ayu? Segitiga, Bu. Segitiga, bagus sekali ya. Masya Allah, terima kasih, Nak. Lanjut, ini bentuk prisma apa, Nak Kiki? Yang mana Bu? Ini Yang gambar Nak, pertama. yang di sampingnya ini. Lihat dulu, sebutkan gambarnya itu apa. Gambar Ya, ini kue Bu. yang Ibu tampilkan. Oh, gambar tempat tisu Bu. Ya, kalau gambar kue dia berbentuk prisma apa? Prisma segitiga. Ya, tempat tisunya berbentuk prisma. Tisunya berbentuk Prisma apa? balok. Balok. Prisma segi 4. Ya, prisma segi 4. Ya, lanjut. Ini gambar apa, Nak Ade? Prisma segitiga. Ya, prisma segitiga. Kalau Rautan. ada yang tahu ini gambar apa? Rautan, Bu. Ya, Penggorok. rautan. Penggorok. Betul sekali ya, ini rautan pensil. Ya, yang berbentuknya tadi sudah cocok ya, Nak Ade. Sudah bagus sekali berbentuk prisma segitiga. Kalau ini berbentuk apa? Ini adalah coklat. Coklat. Nah, coklatnya berbentuk Prisma segitiga Prisma Bu. berbentuk apa segitiga. coklatnya? Prisma segitiga. 3. Prisma segitiga. Kalau yang ini? Persegi Prisma 6. segi 6. Bagus sekali Anandaku sama sudah mampu membedakan bentuk prisma. Nah, kita lihat dari semua bentuk prisma yang Anandaku sebutkan, kita lihat pengertian dari masing-masing prisma itu. Nah, silakan dibaca yang pertama. Silakan Nak Hera untuk dibaca, Nak, pengertian dari prisma segitiga. Prisma segitiga adalah jenis prisma yang memiliki bentuk alas dan atap atau penutup berbentuk segitiga, serta memiliki selimut atau sisi tegak yang berbentuk persegi panjang. Prisma segitiga terdiri dari 3 jenis, yakni prisma segitiga sama sisi, prisma segitiga sama kaki, dan prisma segitiga siku-siku. Ya, terima kasih Anak Hera. Nah, ini tentang prisma, pengertian dari prisma segitiga. Lanjut, nah, siapa lagi ya? Nah, Ade lagi. Silakan disebutkan, dibacakan, Nak. Prisma segi 4 adalah jenis prisma yang memiliki alas dan atap berbentuk segi 4, serta memiliki sisi tegak atau selimut yang berbentuk persegi panjang. Prisma segi 4 juga dapat disebut sebagai balok tegak atau kubus. Prisma segi 4 terbagi menjadi 4 macam, yakni prisma persegi atau kubus, prisma persegi panjang atau balok, prisma belah ketupat, dan prisma trapesium. Nah, ini tadi yang terima kasih ya Nak Ade yang masih bingung bedanya ini balok, kubus, dan prisma. Ternyata mereka itu adalah bagian dari prisma segi 4. Ya, kasih. Sampai di sini paham, Nak? Ya, yang masih bingung ya, balok, kubus, Paham, Bu. Paham. ya. Lanjut, Nak Kiki silakan dibaca.
Prisma segi lima. Prisma segi lima adalah jenis prisma yang memiliki atap dan alas berbentuk segi lima, serta memiliki sisi tegak atau selimut yang berbentuk persegi panjang. Sudah, Bu? Ya, terima kasih ya, Nak. Lanjut terakhir, silakan dibaca Nak Ayu. Bu. Iya, Nak Kiki. Ya, Bu. Prisma segi 6. Prisma segi 6 adalah jenis prisma yang memiliki alas dan atap berbentuk segi 6 serta memiliki sisi tegak atau selimut yang berbentuk persegi panjang. Sudah, Bu? Ya, ya baik, terima kasih Nak Ayu. Ya, jadi itu ya tadi terkait jenis-jenis prisma. Nah, kalau kita melihat dari pengertiannya, prisma itu dilihat dari jenisnya, dibedakan menjadi jenisnya itu dilihat dari apanya kira-kira, dari pengertian yang tadi. Dari Alasnya, Bu. Jumlah Alas, sisi, jumlah Alasnya alas, tutup. jumlah ya dari bentuk alas dan tutupnya. Nah, Tutup. ini kita lihat ya. Nah, sekarang kita masuk di bagian-bagian prisma. Nah, kalau kemarin sudah dibahas juga ya tentang bagian-bagian balok, bagian-bagian kubus. Nah, kita masuk di bagian-bagian prisma. Nah, di sini ada bagian-bagian prisma. Anda bisa lihat ada titik sudut, ada rusuk, dan ada sisi. Nah, kalau titik sudut dari gambar ini yang mana yang termasuk titik sudut dari prisma? Ada yang bisa sebutkan? Titik A, B, C, D, F. Ya, bagus sekali, Nak. Betul ya, titik sudutnya A, B, C, D, E, F. Ya, Cahyo, ada berapa titik sudutnya, Cahyo? 6, Bu. Ada 6, bagus sekali. Sekarang, kalau rusuk. Nah, Anis, kalau rusuk ada, sebutkan rusuk yang mana? Tulang rusuk. A ke B, B ke C, C ke A, B ke E, E ke D ke E ke F, F ke D, kemudian rusuk F, C ke F, A ke D sama B ke E, Bu. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Ada Bu. berapa? Ya, ada 9, bagus sekali. Nah, Anis ya sudah mengetahui berapa jumlah rusuk dari prisma. Kalau terakhir itu ada sisi. Nah, sisi ya, di sini ada berapa sisinya? Nah, Hamrayani. 5, Bu. Ya, ada 5, bagus sekali ya. Ya, lanjut. Di sini ternyata ada bagian lain dari prisma, ada diagonal sisi, diagonal ruang, dan bidang diagonal. Nah, diagonal sisi, Anandaku bisa melihat garis yang ditarik ya dari C ke J. Bisa dilihat? Ya, diagonal sisi ada garis yang ditarik dari C ke J. Nah, ini yang dikatakan diagonal sisi, atau mungkin Anandaku pernah dengar diagonal bidang. Jadi sama ya, diagonal sisi, diagonal bidang. Nah, sekarang diagonal ruang. Nah, di sini Anandaku bisa melihat diagonal ruang itu garis. Kalau misal kita menarik garis ya ada B ke K. Nah, itu diagonal ruang. Kemudian bidang diagonal, ya bidang diagonal ini Anandaku bisa melihat dari yang mana kira-kira bidang diagonalnya? Dari gambar ini yang mana bidang diagonal? F, I, K. Ya. Iya, betul sekali Nak Ayu. Ya. Jadi ini yang dikatakan bidang diagonal. Jadi ada diagonal bidang, ada bidang diagonal. Jadi Anandaku sudah bisa membedakan mana diagonal bidang, mana bidang diagonal, mana diagonal ruang, seperti itu. Nah, lanjut. Nah, ini ada dari bagian-bagian tadi, ternyata ini di sini ada jaring-jaring prisma. Kalau gambar pertama itu jaring-jaring prisma apa? segitiga, Bu. Segitiga. Gambar kedua prisma apa? Segi 4. Prisma segi 4. Nah, Segi gambar 4, selanjutnya, Bu. kalau ini jaring-jaring prisma apa? Segi 5. Nah, Ya, kalau yang terakhir, ini jaring-jaring prisma
segi 6. Segi 6. Ya, betul sekali ya. Nah, ini jaring-jaring ini ketika dilipat, dia akan membentuk bangun prisma. Atau ketika bangun prisma, kita buka sisi-sisinya, nah terlihatlah jaring-jaring seperti ini. Nah, sekarang kita akan melakukan diskusi kelompok. Yang pertama ada kelompok mawar. Kelompok mawar, di sini ada siapa kelompok mawar? Saya, Bu. Saya, Bu. Saya, Bu. Ya, ada Cahyo, Kiki, dan Hera. Lanjut, kelompok melati. Ada siapa? Saya, Bu. Ya, Ahmad, Saya Bu, Rizka. Merayani Bu. Ya, Rizka dan Hamrayani. Lanjut, Saya mau terakhir. izin ke toilet, Bu. Ya, nak Kiki. Terakhir, kelompok terakhir. Ini kelompok anggrek. Ada siapa di kelompok anggrek? Saya, Bu. Ya, ada Anis, Ade, dan Ayu. Jadi anandaku sekalian, ya Ibu akan berikan waktu. Kita akan melakukan diskusi kelompok ya. Jadi Ibu akan berikan waktu masing-masing anandaku untuk berdiskusi dengan kelompoknya. Silakan berdiskusi di grup WA. Ibu akan bagikan LKPD. Nah, di situ dalam LKPD itu anandaku akan diarahkan untuk membuat kerangka prisma. Nah, Ibu kemarin ya sudah minta untuk menyiapkan bahan-bahan yang ada di sekitar anandaku seperti lidi, tusuk gigi, misalnya plastisin dan sebagainya. Sudah disiapkan semua, Nak? Iya, Bu, sudah, Bu. Ya, sudah ya. Nah, ini adalah bentuk kerangka yang akan anandaku buat nantinya. Jadi silahkan berkelompok, kan ada 3 kelompok. Ibu juga sudah minta untuk Ibu minta membuat 3 kerangka, jadi bisa dibagi ke kelompoknya siapa yang buat kerangka prisma ini dan seterusnya. Nah, seperti ini. Ini contoh ya yang Ibu sudah buat. Silahkan anandaku buat yang lebih kreasikan lagi. Mau seperti apa berdasarkan dari bahan yang anandaku akan buat. Nah, silakan Ibu berikan waktu 30 menit anandaku untuk mengerjakan LKPD-nya. Nah, silakan, Mbak, untuk berdiskusi dengan teman kelompoknya. Di situ ya sudah juga dijelaskan tentang apa yang harus diamati dari kerangka itu. Ya baik, semua sudah kembali? Sudah selesai tugasnya? Sudah, Bu. Ya Bu. Ya, sudah ya. Sudah, Bu. Kelompok melati sudah. Mawar juga Kelompok mati sudah. sudah. Mawar sudah. Sudah, Bu. Mawar. Ya, baik Ibu akan cek dulu. Bagaimana semua masih semangat? Ya masih pagi ya, masih semangat Anggrek, semua. Bu. Gak ada suaranya, Bu. Anggrek. Nah, kelompok anggrek, mana suaranya kelompok Sudah, Bu, anggrek? sudah. Ya, sudah ya. Sudah. Belum selesai. Nah, Sudah. kita lihat salah satu presentasi dari temannya ya. Salah satu hasil kerja dari temannya. Kita lihat ini kelompok mana. Oh, terlihat ini dari kelompok mawar ya. Ya, kita lihat kerja dari kelompok mawar. Silahkan, Nak, untuk dipresentasikan hasilnya. Yang pertama, pengamatan tabel pertama. Siapa yang mau baca dari kelompok mawar? Hera, Bu. Hera. Ya, nah, Hera. Ya, Bu. Yang pertama prisma segitiga. Sisinya jumlahnya ada 5, yaitu sisi ABC, DEF, ABDE, BCEF, ACDF. Rusuknya ada 9, yaitu AB, BC, CA, AD, BE, CF, DF, EF, FD. Titik sudut ada 6, yaitu A, B, C, D, E, F. Diagonal ruang tidak ada, diagonal bidang ada 4, AE, BD, BF, CE. Bidang diagonal tidak ada. Ya, bagus sekali ya. Lanjut, Nak. Siapa yang akan presentasikan lagi? Ya, bagus sekali dari Nahira. Lanjut, terima kasih ya untuk semuanya anandaku yang sudah mengerjakan LKPD-nya. Silahkan kembali dibaca-baca di rumah ya, dilihat kembali
dari kerangka yang sudah Anandaku buat, silakan dilihat kembali bagian-bagian dari prisma. Nah, sekarang karena hari ini kita sudah pelajari tentang yang prisma, jenis-jenis prisma dan bagian-bagian prisma, Ibu silahkan dicek di bagian room chatnya ya. Di situ Ibu sudah kirimkan link untuk Anandaku kerjakan. Anandaku kerjakan, tapi sekarang ya dikerjakannya, dilihat Ibu berikan waktu 10 menit. Di situ ada di linknya Ibu berikan soal di situ, Anandaku silakan kerja ya. Soalnya itu mudah karena Anandaku sudah dengarkan tadi materi yang Ibu sampaikan. Bagaimana Anandaku, sudah dilihat soalnya? Sudah dibuka? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, sudah ya, silakan dikerjakan. 10 menit Ibu berikan waktu untuk mengerjakan. Bagaimana? Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah selesai nak semua? Ya, baik. Iya, Bu. Ya, alhamdulillah sudah selesai ya, Anandaku sudah mengerjakan soalnya. Nah, sekarang siapa yang bisa memberikan kesimpulan untuk materi hari ini? Ikram, Bu. Ya, Nak Cahyo. Belum pernah lagi bicara, Bu. Iya, Bu. Iya, Bu, saya, Bu. Kesimpulan hari ini kita sudah belajar mengenai bangun ruang. Bangun ruang tadi yang kita pelajari ada prisma. Prisma segitiga, prisma segi 4, prisma segi 5, ada juga prisma segi 6. Kemudian prisma itu terbentuk dari alas dan tutup. Kemudian kita juga tadi sudah berkelompok membuat hasil karya masing-masing dan kemudian ditampilkan oleh perwakilan kelompok masing-masing. Itu, Bu. Yeay. Bagus sekali ya dari Nak Cahyo. Jadi berharap terhadap yang lain juga bisa sudah mengetahui ya tentang pelajaran hari ini. Nah, sekarang Ibu tanya, apakah kalian senang belajar hari ini? Senang sekali, Senang, Bu. Bu. Ya, senang ya. Semangat, Materi Bu. mana yang paling menarik menurut Anandaku? Kalau ada nak, Prisma, materi Bu. mana yang paling menarik? Prisma Materi gedung, Bu. yang gedung. Nahera, materi mana Nahera yang paling menarik? Prisma segi 5, Bu. Yang materi prisma segi 5. Nah, ada menurut Anandaku, adakah materi yang menurut kalian sulit? Ada, Bu. Ya, materi apa itu, Nak? Yang tadi, Bu, diagonal-diagonal. Pusing, Bu, saya lihatnya. Ya, diagonal. Jadi Anandaku, silahkan diperhatikan lagi prisma yang sudah dibuat ya, kerangka prisma yang dibuat. Itu gunanya supaya Anandaku bisa memperhatikan, mengamati bagian mana yang diagonal ruang dari benda yang Anandaku sudah, kerangka yang sudah Anandaku buat tadi. Itu ya, Nak Cahyo. Iya, Baik, pembelajaran kita akhiri ya sampai di sini, Anandaku sekalian. Untuk tetap belajar di rumah, sempatkan waktu di rumah bersama orang tua, bersama kakak untuk belajar. Nah, insya Allah pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang bangun ruang tabung lagi. Ya, kan ketua kelas kembali memimpin doa teman-temannya. Sebelum kita akhir pembelajaran, kita doa dimulai. Doa selesai. Amin. Amin. Ya baik, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.